tentu kehadiran kita merupakan angin segar bagi beliau-beliaunya, bukan hanya di tubuh NU tapi para pecinta ilmu secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dinil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat pemirsa, kita bertemu lagi dalam channel Berita Bangsa TV dalam podcast Teras Nahdien. Podcast Teras Nahdien ini adalah podcast baru kita. Kali ini kita bertandang atau silaturahim ke dalamnya Lora Usman Hasan. Beliau sebagai koordinator Nahdlatul Turots. Kali ini kita akan membahas panjang lebar tentang Nahdlatul Turots itu apa, mulai dari latar belakang dan lain sebagainya. Oke, mungkin Lora, biar masyarakat, biar publik ada tak penasaran, mungkin kenalan dulu, ta'aruf dulu ke sahabat pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman Hasan, sebagai pelayan dari perkumpulan yang namanya Nahdlatul Turots. Asli kami di Pondok Al-Akhyar, Tambak Agung, Labang, Bangkalan. Berarti Pak koordinator Nahdlatul Turots. Koordinator Nahdlatul Turots. Oke, biar tak lama-lama, kita akan membahas tentang Nahdlatul Turots. Nahdlatul Turots itu apa kan gitu. Kemarin ada namanya Lajnah Turots Syekhona Khalil. Mungkin bisa dijelaskan nggak apa itu Nahdlatul Turots kan begitu. Mungkin sahabat pemirsa itu tidak tahu apa Nahdlatul Turots gitu. Ya. Nahdlatul Turots merupakan rumah besar bagi pegiat-pegiat manuskrip pesantren. Karena kita mengetahui sendiri bahwasanya para pendahulu kita, yaitu ulama-ulama kita, itu memiliki kekayaan intelektual yang sudah diakui di kancah nasional, bahkan internasional. Di tanah kita lahir tokoh-tokoh besar sekaliber Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Rauf Asingkil di Aceh, ada juga Syekh Abdul Somad Al-Falenbani dari Palembang, ada juga Syekh Mahfud Kermas dari Pacitan, ada juga Syekh Yasin Padang Al-Fadangi, itu yang baru saja. Nah, kekayaan intelektual itu, tokoh-tokoh yang kami sebut di barusan itu merupakan contoh kecil dari kekayaan intelektual bangsa kita yang sudah diakui di kancah internasional. Nah, dalam perkembangannya, keadaan kitab-kitab yang telah dituliskan para ulama kita itu mengalami hal yang menyedihkan, yaitu biasanya kurang terawat dengan baik. Nah, akhirnya selama kurang lebih mulai tahun 2010 ya, itu bermunculan pegiat-pegiat manuskrip yang mencari keberadaan daripada makhtutat atau manuskrip dari tulisan para ulama kita. Mengumpulkan begitu ya? Mengumpulkan dari dalam kesepuhan, yang kemudian itu di Jawa Barat ada, di Jawa Tengah ada beberapa titik, di Jawa Timur ada beberapa titik. Nah, kemudian karena itu merupakan gerakan yang sifatnya itu hanya terbatas pada lingkup itu saja, maka untuk merangkai
kesemuanya itu membutuhkan rumah besar yang sekiranya satu antara lain bisa terhubung, sehingga memudahkan informasi-informasi itu supaya lebih cepat untuk diterima dan kemudian kita olah dan diketemukan hasilnya. Ada berapa orang sih dalam pengurus Nahdlatul Turas ini untuk mengumpulkan manuskrip karya-karya ulama Nusantara ini? Kalau kepengurusannya masih baru saja dibentuk, mungkin ya kalau pengurusan tidak kurang dari sekitar 24 sampai 30-an orang. Tapi di bawah itu keanggotaan kita mulai tersebar mulai dari Jawa Timur, Madura ya, Madura, Jawa Timur, terus Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu kita sudah beberapa kali melakukan yang namanya kerjasama, bahkan bukan hanya pertemuan. Kerjasama juga ya? Iya, kerjasama juga. Apa sih yang melatar belakangi tentang berdirinya Nahdlatul Turas itu? Mungkin prihatinnya sampean kepada santri-santri yang tidak mengenal karya-karya para gurunya gitu, atau apa lagi gitu? Dalam latar belakangi berdirinya banyak tempat di kitabnya Syekhona Khalil Al-Bangkalani itu sering menulis inna hadzal kitabi muhjatu qalbi. Sesungguhnya kitab ini merupakan permata hatiku. Oke. Jadi kitab yang beliau tulis dan syair tadi itu merupakan gubahan dari beliau sendiri. Ciptaan beliau sendiri ya, itu 2 bait yang kami lupa intinya. Terusannya itu. Intinya di syair itu beliau mau mengungkapkan kitab ini merupakan jantung hatiku. Ketika jantungnya itu sudah diambil ya kita seakan-akan tidak bernyawa. Nah, dalam prakteknya kita sebetulnya ketika menjaga yang namanya kitab-kitab para ulama, artinya ulama yang lain pun sebetulnya kalau mau terus terang sama juga. Kitab-kitab mereka yang beliau tulis merupakan jantung hati mereka. Nah, yang sedang kita lakukan sebetulnya adalah menjaga hal yang paling dicintai oleh para ulama, yakni ilmu itu sendiri. Ya. Tadi ngomong Syekhona Khalil, kemarin jenengan sukses dari mengumpulkan manuskrip Syekhona Khalil di Lajnah Turat Syekhona Khalil. Itu berapa karya Syekhona Khalil yang berhasil dikumpulkan oleh sampean sama tim di Lajnah Turas? Oke, kita kalau sudah berbicara Lajnah Turas berarti itu merupakan salah satu anggota daripada Nahdlatul Turas tadi itu. Jadi di badan-badan. Berarti gimana ini Lajnah Turas ini melahirkan Nahdlatul Turas atau Nahdlatul Turas melahirkan Lajnah Turas? Bagaimana? Ya, Lajnah Turas ini dan lajnah-lajnah yang lain. Ya. Ini merasa butuh untuk wadah untuk semacam rumah besar untuk mengakomodir ya para lajnah-lajnah yang kecil itu. Lalu berdiri Nahdlatul Turas. Jadi itu inisiasi bersama dengan sama tim para lora-lora muda begitu ya. Ya, muda di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kali ini kita akan membahas tentang tujuan, seberapa pentingkah bagi pesantren, bagi para santri lah gitu kan, kaum intelektual dengan adanya atau dengan lahirnya Nahdlatul Turas ini. Jadi ibaratnya begini, kita itu ulama-ulama kita dahulu itu sudah menjadi macan di kancah nasional, bahkan internasional. Yang kemudian generasi 1 abad belakangan ini kemudian sudah mengarah kepada hampir melupakan peninggalan-peninggalan sepuh. Kita ingat slogan yang selalu disampaikan oleh Nahdlatul Ulama, al-muhafadzatu 'alal qadimil shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Dalam prakteknya wal akhdhu bil jadidil aslah itu mendapatkan porsi yang terlalu lebih
yang sehingga muhafadzah al-qadimi shalih ini kemudian mendapat perlakuan yang kurang proporsional. Kurang proporsional begitu ya. Misal pondok-pondok pesantren kemudian banyak menirukan gaya-gaya pendidikan modern dan seterusnya. Padahal yang paling unggul dari kita itu adalah sistem talaki, sistem musyafahah, sistem yang telah dibangun mulai dari zaman Sunan sampai masa Syekhona Khalil sampai masa Hadrul Syekh. Itu adalah sistem yang memunculkan ulama-ulama berkelas. Kita teliti misalkan pondok-pondok pesantren yang kecenderungannya itu sudah mau dirubah ke arah modern. Dia tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali di tengah-tengah. Tidak modern, tidak. Salaf juga tidak. Mau kemana mereka? Nah, posisinya Nahdlatul Turath itu adalah mengembalikan ini loh. Mereka itu berhasil gara-gara ini. Kenapa kalian masih mencari hal yang lain? Berarti sangat penting ya? Urgen. Sangat penting ya. Supaya kita kembali menjadi macan, ya kita harus belajar cara mereka jadi macan itu bagaimana. Lalu berbicara tentang Nahdlatul Turath ini, program-program apa yang sudah dicapai, program yang sudah dicapai oleh Nahdlatul Turath ini? Mungkin ada pameran yang sudah dikumpulkan, manuskrip-manuskrip yang sudah dikumpulkan itu kemudian dipamerkan atau bagaimana? Sebetulnya pameran itu merupakan semacam konser ya. Konser, sebab seniman itu, pekerjaan seniman yang paling inti bukan di konser, tapi di menciptakan lagu, mengarang lagu, dan aransemen dan seterusnya. Nah, kita di dunia Turath itu kan dunia penelitian. Sebetulnya dunia kita adalah dunia tentang penelitian yang seputar Turath, seputar manuskrip. Bagaimana itu? Ya, semisal mendiagnosa itu kitab apa, ditulis tahun berapa, karya siapa, dan kemudian hubungannya dengan Nusantara dan seterusnya. Itu adalah tugas kita yang paling pokok. Adapun konser atau pameran itu tetap diperlukan untuk supaya mendapatkan dukungan dari khalayak umum. Seberapa jauh untuk mengukur kinerja kita ya harus ada penilaian. Baik itu penilaian dari kalangan akademisi, dunia pesantren, anak muda dan seterusnya. Jadi semenarik apa kita atau sekurang menarik apa kita harus ada barometernya. Berarti ada metode tersendiri untuk menggali, mengumpulkan kitab, atau gimana metodenya? Apakah kesulitan-kesulitan ini yang sudah dilalui gimana? Mungkin bisa jelaskan di sahabat Musa ini, Kak. Sebetulnya kesulitannya yaitu hampir tidak ada ya. Malah kita keasikan ini. Oh, keasikan ya, keasikan sahabat Musa. Iya. Gimana metodenya, Mungkin tahapan-tahapan untuk mengumpulkan, mungkin bisa jelaskan. Tahapan-tahapannya ya misal kami ambil contoh satu kitab. Nah, untuk mengetahui ini kan manuskrip. Manuskrip siapa ini? Tulisan dari Kiai Ismail, putra dari Kiai Soleh. Beliau santri dari banyak ulama ya, diantaranya mondok ke Syekhona Khalil, juga mondok ke Pondok Bunga di Pondok Komarudin, Pondok Sepuh. Tapi ini kayaknya sudah cetakan atau tulisan tangan, Kak? Tulisan tangan, masih tulisan tangan. Oh, masih tulisan tangan ya? Iya. Nah, lalu gimana? Langkah pertama tentu kita lihat mulai dari awal, teliti satu persatu apa ada keterangan dan seterusnya. Misal kini kitab tentang tauhid misal. Ini tugas pertama adalah judul kitab atau kitab ini bidang apa, fan apa itu. Kemudian kemudian kita lihat siapa pengarangnya misal. Terkadang disebutkan, terkadang tidak. Kalau terkadang tidak disebutkan itu gimana cara menemukannya? Cara menemukannya tentu kita harus banyak sumber muqabalah atau sumber yang bahan referensi kita untuk menvalidasi. Itu kan tidak mudah juga, harus setidaknya kita sudah sampai ke titik istilahnya kalau dalam fikih itu ghalabatul dzan, baru kita pakai. Kalau kita hanya syak ya kita
istiwa'u al-amrain itu ya tetap kita tidak akan mentarjih. Oh gitu ya. Berarti sampean keliling-keliling untuk mencari para santrinya yang yang sudah talaki gitu untuk memvalidasi apakah ini karya ulama ini ya, gitu. Betul. Gimana begitu ya? Ya diantaranya ya begitu. Apa program besar ke depan Ra? Atau apa gitu, ada niatan apa di Turut Nah? Ya, karena ruang kerja kita itu sangat luas sekali, maka mau tidak mau kita harus itu memperbanyak kader atau orang-orang yang mengerti tentang manuskrip, mulai dari pengkatalogannya, digitalnya, terus ini masuk dan inventarisasi. Kemudian langkah berikutnya jadi setidaknya kita itu memiliki tiga kerja. Yang pertama inventarisasi, program kerja gitu. Ya, ini yang mungkin butuh waktu yang agak lama ya. Iya, inventarisasi. Yang kedua adalah konservasi, penyelamatan naskah dan hal-hal yang berkaitan. Ya, menjaga semuanya. Gitu ya. Bukan hanya itunya, tapi menjaga hakinya dan seterusnya. Dan itu kita pikirkan semua. Nanti ada standar operasional kita. Yang terakhir ini tentu yang paling seru adalah tentang eksplorasi. Nah, di situ kita akan mati-matian dalam menggali sebuah naskah sejauh atau semampu kita. Berarti butuh biaya besar nggak, Ra? Kan sampean ini keliling kan ya? Dengan kan keliling ke lebih kaya Gusti Allah. Iya, ke pesantren-pesantren kan begitu ya. Iya. Dan kan pesantren di Indonesia ini sangat banyak kan begitu, apalagi di Jawa Timur. Betul. Ya jadi sementara ini sifatnya kita untuk masalah. Apakah urunan atau benar? Betul, urunan memang. Iuran ya. Iuran. Jadi memang dari dana pribadi masing-masing dari tim gitu ya. Sementara ini begitu. Tapi begini Ra, kemarin kan sudah dikasih wadah dalam muktamar PBNU, dikasih wadah dikasih untuk memamerkan karya-karya yang sudah dikumpulkan. Apakah ada ajakan dari PBNU atau gimana Ra nanti? Sebetulnya gini, apakah masuk ke badan kita monggo atau gimana Ra? Apakah ada ajakan itu dari PBNU? Masih jauh ya. Kita kan karena kalau kita mau ke badan otonom, itu mau tidak mau kita harus mempersiapkan banyak hal. Kita ya dalam sementara ini selama 6 bulan kita bergerak, ya itu yang kita persiapkan. Tentu gagasan-gagasan itu supaya tidak berakhir di meja, tapi memang benar-benar kita laksanakan. Apakah ada ajakan ya Bang? Ada ajakan dari PBNU, dirangkul lah bahasanya. Iya. Dirangkul gitu, terus dikasih bantuan atau gimana sifatnya? Seperti kitab ini adalah kompilasi atau kumpulan ya. Itu yang berhasil ini sama tim Turut. Diantaranya. Diantaranya. Ini kan ke tahap eksplorasi nanti. Tahap eksplorasi ini distribusi nanti. Nah ini sambutannya Rais Am. Rais Am ya sambutannya. Nah, Pak Ketum. Iya. Dan semuanya lah. Tentu kehadiran kita merupakan angin segar bagi beliau-beliaunya, bukan hanya di tubuh NU tapi para pecinta ilmu secara umum. Oke pemirsa, kali ini kita sudahi dulu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Nora Usman atas berkenannya dalam podcast Teras Nahdien. Oke, sama-sama. Iya. Terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Berita Bangsa TV. Oke, terima kasih.